Jatuh cinta pada seseorang yang usianya lebih muda itu tak salah, asal saling mencintai dan berani menghadapi resikonya. Dan kali ini gue bakalan nge-review film Thailand yang berjudul First Kiss yang dirilis pada tahun 2012. Film ini disutradarai oleh Kirati Nakintanon dan dibintangi oleh Kanengnich Jaksamitanon sebagai Sa dan Takrit Hammanopjit sebagai Bas. Film bergenre komedi romantis ini mengisahkan Chanisa atau Sa, seorang wanita karir yang enggan jatuh cinta karena masih terjebak dengan cinta pertamanya. Tapi tanpa disangka dia bertemu seseorang yang mengubah hidupnya. Sayangnya orang itu usianya jauh lebih muda darinya dan masih berstatus anak sekolahan. Oke, langsung aja kita mulai alur filmnya. Let's go! Ada yang bilang cinta itu seperti menunggu bus. Kadang yang datang bukanlah yang diharapkan. Dan saat yang kau harapkan datang, ada aja tuh rintangan yang menghalanginya. Ini terjadi setiap saat. Ucap dalam hati seorang wanita karir bernama Sa yang cantik dan selalu naik bus untuk menuju kantornya. Kadang dia juga suka ketinggalan bus, atau kalau busnya udah dateng, tapi dianya selalu nggak bisa naik karena kalah cepat dengan penumpang lainnya. Sa mengenang masa lalunya ketika dia masih sekolah dulu, di mana dia pertama kali merasakan jatuh cinta pada seseorang yang bernama Om saat masih sekolah dasar. Sa remaja selalu memperhatikan Om yang sedang bermain basket. Sa selalu menunggu cintanya diterima oleh Om, tapi sayangnya Om malah memilih berpacaran dengan Pam, dan setelah mereka lulus, mereka kuliah di luar negeri. Cinta pertama Sa emang udah kandas, tapi hidup tuh harus terus berjalan. Sa memutuskan pindah ke Bangkok untuk melanjutkan kuliahnya dan berharap bisa jatuh cinta pada seseorang. Tapi hingga kini Sa masih belum bisa menemukan pujaan hatinya, dan dia masih berharap kalau Om bisa jatuh cinta kepadanya. Sa bersama kedua rekannya yaitu Jen dan juga Mam sedang mengikuti acara kantor, dan Mam berharap manajer mereka yang tampan dan seksi akan ikut hadir. Mam langsung tersenyum ketika melihat manajer yang dia tunggu akhirnya hadir juga. Sa ikut melihat dan dia terkejut karena manajer baru itu ternyata adalah Om. Sa tak menyadari bahwa kedua rekannya langsung berlari menyambut Om. Kini mereka berdua duduk berhadapan. Sa masih aja tersenyum melihat Om, dan Om pun balas tersenyum. Sa mengungkapkan bahwa dia mengira Om masih di London. Om menjawab kalau dia sudah menyelesaikan kuliahnya dan memutuskan kembali ke Thailand karena ada urusan penting. Sa bertanya apakah Om masih sendiri. Dia kian tersenyum saat Om mengiyakan bahwa dia masih sendirian. Om menambahkan bahwa dia terlalu sibuk untuk mencari teman. Om pun meminta nomor ponsel milik Sa. Bila cinta seperti menunggu bus, maka setiap menit yang berlalu pantas untuknya. Mungkin bisa bertahun-tahun, tapi kini Sa bahagia karena busnya sudah datang. Sa pun naik bus dan mulai perjalanannya. Besoknya, Sa pun berangkat kerja bersama Om. Sa turun di lobi sementara Om memarkir mobilnya. Om berpesan agar Sa fokus bekerja dan berjanji akan menelponnya. Sa mengangguk tapi dia menjadi salah tingkah ketika Om menarik dan mencium tangannya. Om pun pamit tapi Sa mengatakan bahwa ada bulu anjing di kemejanya dan Sa tak keberatan untuk membantu Om. Jen dan Mam kaget melihat apa yang dilakukan Sa. Mereka tuh mengira Sa dan Om lagi berciuman. Sa pun diinterogasi oleh Jen dan juga Mam tentang ciumannya tadi. Dia pun malah tersenyum mengangguk. Jen pun menasihati Sa bahwa ciuman pertama itu penting. Jen menambahkan kalau ciuman pertama itu menentukan masa depan bersama kekasihnya aja. Mereka pun menyemangati Sa lalu kembali ke meja masing-masing, dan Sa pun jadi senyum-senyum sendiri akan hal itu. Sa yang sedang membayangkan situasi saat Om menyatakan cinta dan berniat menciumnya, tiba-tiba buyar karena bus yang ditumpanginya mengerem mendadak karena ada kecelakaan di jalan. Sa pun langsung melihat apa yang terjadi. Rupanya ada sebuah motor yang menabrak angkot dan dua-duanya sama-sama nggak mau disalahin. Sa pun menoleh ke samping dan dia nggak sengaja mencium penumpang di sebelahnya yang juga penasaran sama kecelakaan tersebut. Mereka berdua pun kaget dan saling berpandangan. Pria itu bernama Bas.
Sa mengomel karena Bas telah membuyarkan impiannya, yaitu ciuman pertamanya. Sa pun kesal dan berteriak untuk minta turun, dan seorang kondektur wanita pun menegurnya karena bus hanya akan berhenti di halte. Sa pun kesal karena sang kondektur ikut-ikutan memanggil dirinya tante sama seperti Bas. Saya yang gak mau merasa terpojokan pun akhirnya mengalah dan meminta maaf karena gak sengaja menciumnya. Dan Bas pun turun dengan tersenyum sambil melambaikan tangan kepada Sa. Sesampainya di kamar, Sa langsung menggosok bibirnya seolah-olah ada kotoran yang gak bisa dia hilangkan. Lalu Sa mencari sesuatu di dalam tasnya. Ternyata ponsel Sa gak ada, dan dia mencoba menghubungi nomor ponselnya. Ketika sudah terhubung, Sa kaget karena yang menjawab teleponnya adalah Bas. Dan Bas langsung bertanya kenapa Sa menciumnya. Sa meminta agar ponselnya segera dikembalikan, tapi Bas gak mau dengan alasan ganti rugi. Tapi Sa menjawab kalau Bas yang harus ganti rugi karena udah mencuri ciuman pertamanya. Bas pun kaget mendengar kalau dia adalah orang pertama yang mencium Sa. Bas pun bertanya tentang usia Sa, tapi Sa kesal dan langsung menutup teleponnya. Besoknya Sa datang ke sekolah Bas dan meminta kepada kepala sekolahnya untuk memanggilkan siswa yang bernama Parame. Kepala sekolah pun memanggilkannya dan meminta kepada Bas buat ngebalikin ponsel Sa yang udah dia curi. Bas pun pasrah lalu ngebalikin ponsel milik Sa. Tapi kepala sekolah tetap menghukum Bas dengan memukul pantatnya dengan kayu. Malamnya Sa mentraktir Bas makan sebagai permintaan maaf. Dia prihatin melihat Bas yang kesulitan duduk. Bas heran dan bertanya bagaimana Sa bisa tahu nama dan sekolahnya. Sa menjawab bahwa dia nggak buta dan dia cuma nggak sempat membaca nama belakang Bas. Bas pun memperkenalkan dirinya. Tiba-tiba ponsel Sa berbunyi dan Sa kaget karena yang menelponnya adalah Om. Sa menerima teleponnya dengan nada manja. Rupanya Om ingin mengajak Sa makan malam bersama. Sa pun langsung setuju dan Bas yang mendengarnya langsung memikirkan sesuatu untuk mengganggu mereka. Besoknya Sa pergi ke restoran dan dia kaget sekaligus kesal melihat Bas juga ada di sana. Bas cuma tersenyum melihat ekspresi Sa. Dia pura-pura kaget dan menyindir kalau dunia tuh emang sempit karena mereka bertemu lagi. Sa memarahi dengan nada berbisik lalu pergi, dan Bas hanya tersenyum sambil melanjutkan acara makannya. Dan dia melihat seseorang masuk sambil menelpon. Bas kembali tersenyum ketika tahu kalau pria itu teman kencan Sa, yaitu Om. Kedua sahabat Bas datang dan berjalan menuju meja Bas. Win bertanya mengapa Bas menyuruh mereka datang ke restoran ini. Bas mengatakan kalau dia ingin merayakan sesuatu karena dia baru menyadari kalau keberuntungan lagi berpihak kepadanya. Kemudian Om pun mengantarkan Sa pulang dan Om menghentikan mobilnya di lobi apartemen. Saat Sa mau pamit, Om berniat menciumnya. Sa tentu aja senang, tapi konsentrasi mereka buyar karena ada orang yang menawarkan mereka bunga. Mereka pun langsung menjauhkan diri. Ketika orang itu pergi, Om pengen melanjutin ciumannya tadi, tapi dia kesal karena penjual itu datang lagi dan mengganggunya. Om pun menyerah dan meminta Sa turun agar dia bisa pergi. Lalu Sa melambaikan tangan kepada Om dan dia tampak sedih karena gagal berciuman sama Om. Sa hendak masuk tapi seseorang menyodorkan rangkaian bunga kepadanya. Sa kian kesal karena ternyata Bas yang mengganggunya. Bas hanya ingin besok pagi jam 10 Sa menunggunya di sini. Bas berpesan agar Sa berdandan yang cantik karena mereka akan nonton bioskop. Setelah mengatakan hal itu, Bas langsung pergi meninggalkan Sa yang masih kesal. Besoknya, Bas pun berdandan kasual dan duduk menunggu Sa. Tapi dia kaget karena Sa muncul dengan dandanan seperti layaknya ibu-ibu. Sesampainya di mall, Sa dan Bas berjalan layaknya ibu dan anak. Ketika Sa berhenti di konter tas dan dompet, ada dua gadis yang terpesona dengan ketampanan Bas. Tapi mereka ragu dengan status Sa, apakah dia ibunya atau pacarnya. Sa kesal mendengar kedua gadis itu mengejek dandanannya, dan Bas malah menyindirnya bahwa dia sudah meminta Sa berdandan yang benar. Bas menasihati kalau lain kali Sa harus berdandan yang sesuai. Sa kesal dan menyahut bahwa tak ada lain kali, dan ini yang terakhir. Sa memukul Bas dengan tasnya lalu pergi. Bas hanya tersenyum sambil mengejarnya. Kedua gadis itu kembali memuji Bas dan menyayangkan bila Bas pergi dengan ibunya. Bas pun mengejar dan menarik tangan Sa. Sa masih kesal ketika Bas mengatakan ingin menunjukkan trailer filmnya dulu sebelum mereka nonton. Bas memberi isyarat agar Sa melihat ke seberang.
Sa menoleh dan dia kaget melihat Om berduaan bersama Pam. Rupanya mereka juga akan nonton film. Bas yang tak enak melihat Sa menangis menjelaskan bahwa dia tahu Pam dan dia juga tahu kalau Sa sedang kencan dengan Om. Bas mengajak Sa nonton karena dia ingin Sa melihat sendiri hubungan Om dan juga Pam, dan mereka akan segera menikah. Sa marah dan mendorong Bas lalu pulang sendiri sambil menahan tangis. Bas melihat Sa pergi tapi dia tidak mengejarnya. Lalu Sa pun curhat sambil menangis pada kedua sahabatnya. Mereka juga kaget dan tak percaya mendengar Om akan menikah. Sa pun hanya menangis. Tiba-tiba ada yang menyodorkan hadiah berupa bintang kertas kepada Sa. Mereka mendengar suara seseorang dan mereka langsung meleleh melihat Bas yang bersandar di dinding sambil tersenyum. Bas pun mengajak mereka makan siang bersama. Akhirnya mereka pun makan siang bersama di sebuah restoran. Di sekolah, Bas sedang berjalan bersama kedua sahabatnya. Tapi dia langsung berhenti dan melihat Sa bersandar pada tembok. Yang membuat Bas kaget adalah Sa menyamar sebagai siswi SMA di sekolahnya. Sa mengenakan seragam, rambutnya dikepang dua dan berkacamata. Sa senang usahanya berhasil, tapi dia takut ketahuan ketika kedua sahabat Bas melihatnya. Mereka berdua merasa asing dan tak pernah melihat Sa sebelumnya. Bukannya nolongin, tapi Bas malah bilang kalau Sa nggak sekolah di sini dan sebenarnya Sa itu juga udah kerja. Bas mengaku kalau dia jatuh cinta padanya, makanya Sa menyamar di sekolah mereka. Keduanya memuji kehebatan Bas dan Sa yang kesal menyembunyikan wajahnya di tembok. Bas mengalah dan memperkenalkan Sa pada kedua sahabatnya. Obrolan mereka terhenti karena ibu kepala sekolah memanggil semuanya untuk mengikuti upacara. Sa ingin kabur tapi Bas menarik tangannya agar ikut upacara. Setelah upacara, Bas menunjukkan ponsel Sa di dalam lokernya. Sa ingin Bas segera mengembalikannya, tapi Bas malah mengajaknya bermain dulu. Ketika sedang asyik bercanda, ibu kepala sekolah datang dan memergoki mereka. Mereka berdua pun akhirnya kabur dengan berlari sambil bergandengan tangan menyusuri koridor sekolah. Mereka pun tiba di Life Science. Semula Bas enggan masuk tapi Sa bersikeras. Sa bercerita kalau dia suka sekali menghabiskan waktu luang di Life Science. Saat Bas sedang mengamati isi ruang Life Science dengan rasa ngeri, tiba-tiba Sa muncul dengan membawa tengkorak dan membuat Bas kaget hingga tengkorak itu hancur. Mereka terpaksa merangkai kembali tengkorak itu. Sa bertanya tentang tujuan Bas bila bolos. Bas mengaku suka pergi ke ruang musik dan bermain bersama bandnya. Sa menyindir bahwa pasti Bas punya banyak penggemar. Bas merendah dengan mengatakan kalau main band itu hanya hobi. Sa pun menghibur Bas kalau dia bersedia mendengarkan Bas bernyanyi bila tak ada yang mau mendengarkannya. Saat sedang mengobrol, ibu kepala sekolah datang dan masuk dan mereka pun segera bersembunyi dan berhasil kabur, tapi dompet satu terjatuh di ruang sains. Bas dan Sa akhirnya bermain basket hingga akhirnya Sa sadar bahwa dompetnya hilang. Bas pun mengantar Sa ke lab science, tapi Bas enggan menemaninya mencari dompet yang hilang itu. Bas bahkan mengembalikan ponsel milik Sa dan berpesan agar tak mencarinya bila terjadi sesuatu. Sa terpaksa mencari dompetnya sendirian dan dia kaget pas ponselnya berbunyi. Sa sebal karena Bas menelponnya dan bertanya apakah dompetnya sudah ketemu. Sa menjawab kalau dompetnya pasti cepat ketemu bila Bas mau ngebantuin. Bas beralasan bahwa Sa sendiri yang bilang kalau suka berada di Lab Sense. Sa menjawab dengan berbisik kalau dia suka pemandangan dari Lab Sense di sekolahnya dulu, bukan di sini. Bas memintanya untuk melihat ke arah jendela. Sa menurut dan dia hanya bisa tersenyum pas ngelihat Bas menyanyikan lagu cinta untuknya. Sa kaget karena tiba-tiba lampu Lab Sense mati dan suasananya menjadi gelap. Rasa kaget Sa tak bertahan lama. Dia malah terpesona ketika melihat gambar bintang berwarna-warni di langit-langit lab. Rupanya Art dan Win bersembunyi di dalam lab dan bantuin Bas buat kasih kejutan sama Sa. Sa pun senang dan berjalan keluar Lab Sense dengan maksud ingin menemui Bas, tapi mereka berdua bertemu di tangga. Sa pun tersenyum dan Bas memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya. Bas gak ingin ngebandingin dirinya dengan Om, tapi dia pengen agar Sa ngelupain si Om. Sa bertanya apa cuma itu aja. Bas melanjutkan kalau dia pengen jadi pacarnya Sa dan ingin memperhatikan Sa. Sa membalas kalau teman juga bisa saling memperhatikan, tapi Bas mengaku gak mau cuma temanan aja.
Bas pun memberanikan diri mencium Sa dengan lembut dan Sa hanya bisa terdiam menikmatinya. Kini mereka berdua mulai merajut cinta tanpa rasa sungkan. Ketika menunggu di halte bus, mereka tuh nggak segan-segan untuk bergandengan tangan. Sa mengibaratkan kalau cinta itu seperti menunggu bus. Sa baru tahu bahwa cinta itu tak hanya sekedar menunggu, tapi juga tentang keputusan untuk ikut naik atau tidak ketika bus itu sudah datang. Di kantor, Mam memuji Sa yang kini kelihatan lebih berbunga-bunga sejak jatuh cinta pada Bas. Tiba-tiba ponsel Sa berbunyi tapi Sa tak berniat menerimanya. Jen merebut ponselnya dan melarang Sa menerima telepon dari Om. Bas dan Sa menjalani hari-hari mereka dengan bahagia. Kayak naik bus bareng-bareng, duduk sebelah-sebelahan, malamnya teleponan. Kadang Bas nyamar di kantor Sa, terus bawain Sa kopi. Kadang juga Sa yang datang ke sekolah Bas sambil bawain makanan buat si Bas. Sa sedikit salah tingkah ketika mengantar Bas buat bimbingan belajar karena ada wanita yang menyindirnya. Wanita itu mengira Sa lagi nganterin adiknya. Sa juga nggak ragu buat gabung dalam band si Bas, dan Bas juga nggak canggung bergaul dengan teman-teman Sa. Suatu hari Jen menegur Sa karena kini dia tahu siapa Bas yang sebenarnya. Ternyata Bas itu masih SMA. Jen menjelaskan kalau salah satu teman Bas adalah teman Facebooknya. Mam ikutan nimbrung dan bertanya apakah Sa serius dengan hubungannya. Sa mengiyakan karena Bas bagus dalam banyak hal. Lagi pula Jen dan juga Mam juga menyukainya. Mereka pun berusaha menasihati Sa bahwa enggak ada cowok SMA yang serius dengan masalah percintaan, alias cinta monyet. Sa duduk termenung di halte ketika Bas muncul. Bas berniat membawakan tasnya, tapi Sa menolak dan Bas tak memaksa. Dengan nada lemah, Sa mengatakan kalau kini kedua sahabatnya sudah tahu kalau Bas masih SMA. Bas penasaran dan Sa melanjutkan bahwa mereka menyarankan agar dirinya lebih memikirkan masa depan dan juga kenyataan. Bas tak mengerti. Sa pun menjelaskan bila usia dan pola pikir mereka berbeda. Sa tidak yakin bagaimana cara mereka mempertahankan hubungan ini karena Bas mungkin belum memikirkan tentang masa depan. Bas mencoba menghibur Sa. Dia mengatakan kalau dia sudah mempunyai rencana masa depan untuk mereka berdua. Setelah lulus kuliah, dia akan mengambil alih bisnis ayahnya, menikahi Sa dan mempunyai 2 anak. Saat itu dia akan berusia 28 tahun dan Sa berusia 36 tahun. Tapi tak akan ada yang peduli bila masa depan itu telah tiba. Bas mengambil tangan Sa dan menggenggamnya. Bas melanjutkan bahwa dalam hidupnya dia selalu memilih sendiri, tapi ada beberapa hal yang tak bisa dia pilih sendiri. Misalnya kapan dia dilahirkan. Tapi sekarang dia memilih seumur hidupnya akan bersama Sa selamanya. Bas heran mengapa Sa menangis tapi Sa hanya menggeleng. Lalu Bas mengajak Sa mampir ke rumahnya. Semula Sa enggan, tapi Bas memaksanya. Ternyata rumah Bas sangat besar. Dan saat di dalam rumah sudah ada 2 orang pengawal berdiri. Tiba-tiba ada pria parubaya yang menampar Bas, dan kedua pria kekar itu langsung menangkap Bas. Sa bingung sesaat dan akhirnya mengambil payung dan berniat memukul pria itu. Tapi Bas mencegahnya dengan mengatakan bahwa pria itu adalah ayahnya. Sa kaget dan langsung memberi salam. Sa menjadi salah tingkah ketika ayah Bas menatapnya dengan tajam. Ayahnya penasaran dan bertanya pada Bas tentang Sa. Bas menjawab kalau Sa adalah temannya. Ayahnya pun langsung mengomeli Bas. Ayahnya kesal karena Bas masih saja main band, padahal sudah dilarang. Ayahnya ingin Bas berhenti berulah atau pulang malam. Ayahnya memerintahkan Bas untuk naik ke kamarnya, tapi Bas menolak dengan alasan ingin mengantarkan Sa dulu. Ayahnya menatap tajam ke arah Bas lalu melirik Sa dengan sorot kesal dan pergi diikuti oleh kedua pria berbadan besar tersebut. Sa merasa kasihan pada Bas dan berniat mengobati lukanya, tapi Bas menolak. Bas memuji keberanian Sa. Bila tidak dicegah, Bas yakin ayahnya akan terkapar. Sa pun tersenyum malu. Bas mengajak Sa pulang, tapi Sa kaget melihat kedua pergelangan tangan Bas yang kemerahan. Kini mereka sudah duduk di kursi pintu masuk apartemen Sa. Sa ingin mengobati Bas, tapi Bas kembali menolak dengan alasan akan mengobatinya sendiri bila sudah di rumah.
Paginya ketika hendak berangkat kerja, Sa kaget melihat Bas tidur di kursi di pintu masuk apartemennya. Sa membangunkan Bas dan mengajaknya masuk ke dalam apartemennya. Sa merinding sendiri ketika mendengar Bas menutup pintu. Dia sebenarnya merasa risih mengajak Bas masuk, tapi dia juga kasihan melihat Bas semalaman tidur di luar. Bas penasaran melihat foto dua cowok ganteng dan bertanya kepada Sa. Ternyata mereka adik kembar Sa, dan Bas pun merasa lega. Bas bertanya apakah Sa tak kesepian tinggal sendirian. Sa pun menggeleng. Sa mengobati luka Bas dan menyarankan agar hari ini Bas istirahat di sini karena tak mungkin ke sekolah dengan wajah bengkak. Sa berpesan bila Bas lapar maka ada makanan di kulkas, dan besok pagi Sa merasa canggung untuk melanjutkan kata-katanya, tapi Bas seolah-olah sudah tahu dan menunggunya. Akhirnya Sa melanjutkan bahwa besok pagi dirinya akan memasak untuknya. Bas pun tersenyum dan Sa pamit kerja. Setelah Sa pergi kerja, Bas senang seolah mendapatkan kebebasan. Malamnya Sa pulang dan melihat Bas tertidur pulas. Dia berusaha masuk dengan sepelan mungkin agar tak membangunkan Bas. Tapi kini Bas sudah bangun dan makan dengan lahap. Sa senang dan bertanya apakah masakannya enak. Tapi dia langsung cemberut ketika Bas balik bertanya apakah Sa ingin jawaban jujur atau bohongan. Sa kaget sekaligus risih mendengar Bas bersendawa karena kekenyangan. Sa bertanya bila Bas memang kabur dari rumah, terus Bas akan tinggal di mana. Bas tersenyum dan berniat menginap di tempat Sa. Bas pun tersenyum manja, lalu Sa pun mengalah dan mengizinkan Bas menginap. Sa menyuruh Bas pergi mandi dan dia akan menyiapkan tempat tidur untuk Bas. Sa melemparkan handuk ke arahnya agar dia segera mandi. Ketika Bas di kamar mandi, Sa malah galau sendiri. Dan saat Bas keluar dari kamar mandi, Sa menyuruh Bas segera tidur karena besok harus sekolah. Bas tak mau dan malah memegang buku dengan alasan belum mengerjakan PR. Sa langsung panik dan menutupi dirinya dengan bantal. Dia menuduh Bas mesum. Bas justru heran karena yang dia maksud adalah PR sekolah. Sa kembali menjadi salah tingkah. Untuk menutupi rasa malunya, dia menawarkan diri membantu Bas, tapi Sa sudah lupa dengan pelajaran matematika. Mereka pun asyik bercanda sampai Sa jadi jatuh menimpa Bas. Mereka berdua pun diam dan hanya saling berpandangan, lalu Bas meminta Sa untuk tidur. Sa bangkit dan berdiri dengan gugup. Dia langsung naik ke kasurnya dan Bas tidur di lantai. Bukannya tidur, mereka justru saling curi-curi pandang terus-menerus. Paginya, Sa menyerahkan kunci apartemennya kepada Bas lalu berangkat kerja. Sa sedang minum kopi di dapur kantornya ketika Jen dan Mam muncul. Jen bertanya kunci apa yang sudah diberikan Sa kepada Bas. Keduanya, terutama Mam, kaget mendengar Sa sudah memberikan kunci kamarnya pada Bas. Mam menebak bila Sa sudah melakukan enak-enak dengan Bas. Sa mengelak dengan beralasan kalau Bas kabur dari rumah. Sa mengaku tak merayu Bas dan Sa mulai menceritakan rencana masa depan yang sudah dirancang Bas untuk mereka. Jen dan Mam tak suka dengan ide itu. Jen menyarankan agar Sa kembali kepada Om saja. Sa menolak karena Om sudah menikah. Jen mengabarkan kalau Om sudah bercerai dengan Pam. Sa sedang menunggu Bas pulang di depan meja. Bas pun pulang dan langsung melemparkan topinya sembarangan lalu duduk dan makan dengan lahap. Sa agak menjauh dan terlihat agak risih dengan tingkah Bas yang sembrono. Bas meliriknya dan bertanya tentang harinya. Sa curhat tentang pekerjaannya, tapi Bas jelas tak mengerti apa yang dibicarakan oleh Sa. Sa agak kecewa tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Sa mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah ayahnya tak mencari Bas yang kabur. Bas mengaku kalau ayahnya belum tahu. Sa bertanya tentang sampai kapan Bas akan kabur, tapi Bas malah menjawab kalau dia tak akan kembali ke rumah. Jelas Sa kaget mendengarnya. Bas meminta Sa agar tak khawatir tentang rencana masa depannya, karena dia mempunyai rencana B. Bas akan bekerja di klub sebagai musisi dan dia yakin gajinya akan bisa mencukupi kebutuhan mereka. Sa tak berkomentar apapun tapi tampak jelas kalau dia ragu. Jangan lupa nonton part 2, linknya ada di deskripsi atau ada di pojok kanan atas layar kalian.